Teman-teman, ada voucher total 1 juta rupiah berupa potongan pembelian dan jasa pemeriksaan bagi kalian yang sudah subscribe channel OK Green. Silahkan like dan komen video ini dengan kata kunci Mars Pet Shop dan juga Mars Vet. Terserah komen apa aja, kamu berkesempatan mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Aktif, makan, itu bukan berarti dia dalam kondisi sehat. Perjalanan penyakit itu kan pelan-pelan, tapi nanti kalau sudah dia tidak bisa mengatasi akan drop. Biasanya tidak mau makan dan pasif. Kita taruh di ember, dia diam saja. Kalau sudah sampai ke tahap demikian, maka tubuhnya sudah tidak bisa mengatasi lagi. Infeksi itu sudah menyebar dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Mau tidak mau kita harus membutuhkan bantuan medis yang profesional, seperti itu. Sebenarnya gini, kucing itu nggak bisa dikurangi jumlah makanannya. Oh iya. Porsinya harus sama, tetapi kalorinya yang kita kurangin. Dengan apa? Yang tadinya berupa lemak, kita gantikan jadi fiber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel OK Green. Kali ini saya ajak teman-teman ke Samudra Koi Blitar untuk melihat pemeriksaan ikan-ikan dari Samudra Koi, yang kebetulan hari ini juga ada dokter hewannya, teman-teman. Dokter ikannya juga ada. Nah, bagi teman-teman mungkin nanti bisa juga mengetahui cara penanganan ikan yang tepat ketika terkena penyakit. Kita nanti akan ngobrol langsung sama dokternya juga. Nah, yuk sambil kita jalan-jalan di belakang kolam filternya. Untuk Mas Yusuf ini pelihara apa aja, kita nanti akan lihat juga. Apakah memelihara hewan selain koi untuk hewan kesayangannya di rumah. Yuk kita ikuti konten kita kali ini. Oke, dan kita kali ini sudah ada di tempat yang biasa kita review ya. Ini ada di belakang rumah memang tepatnya. Dan para dokter, yuk. Para dokternya sudah ready di sini, sudah siap di sini. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Yusuf dan juga dokternya. Halo Mas Yusuf dan dokter. Ya, moga-moga. Oke, Mas, ini agendanya ikannya memang lagi banyak yang sakit atau gimana ya? Ini kebetulan ada ikan 2 ekor ini kena cacar. Cacar? Ya, cacar. Langsung undang 3 dokter ini. Luar biasa. Oke, kita kenalan dulu ya sama dokternya. Ya. Kita pinjam mic-nya dulu, Mas. Ya. Ya, selamat pagi. Dengan saya Dr. Sekar. Saya praktek di Klinik Hewan Sekar Satwa. Fokus saya selain menangani pet animal juga di pisces ikan gitu, terutama ikan yang untuk pet animal, bukan sekedar ikan produksi saja. Monggo. Jadi sering nangani koi juga, Dok? Sering. Di Blitar? Cukup sering. Baik koi yang dibawa ke klinik ataupun kami yang home care ke rumah. Nah, gitu. Ini untuk teman-teman mungkin kalau di Blitar cari atau di Karisidenan lah, bisa, Dok ya? Iya, pasti. Iya. Bisa. Karisidenan. Mungkin di Karisidenan Kediri, atau bisa juga nanti mungkin secara online konsultasi dengan dokter Sekar. Ini juga bisa nanganin koi. Mungkin yang teman-teman tahu kan kalau di Blitar biasanya kalau ikan sakit ya cuma tanya kepada pedagangnya aja, ini cara ngobatinnya gimana. Nanti kita ulik sama dokter Sekar. Ada juga Bu Dokter Nela. Bu Nela. Halo, selamat siang, dengan saya Dokter Hewan Nela dari Vetma Pet Shop Blitar. Saya di Jalan Cemara. Kalau saya praktek juga, tapi spesial interestnya di pet animal. Untuk koi sejauh ini sih belum ya. Tapi kita juga lebih banyak ke jual pakan koi yang habis, yang koi 1 atau 2 ekor atau kolam kecil yang di rumah itu bisa nanti kita sediakan pakannya
Oke. Dan nanti karena di Mas Yusuf ini tidak hanya melihara koi aja teman-teman. Jadi hobinya Mas Yusuf itu banyak hewan. Di belakang rumah Mas Yusuf itu seperti kebun binatang ini. Ada sapi, ada kucing juga. Nanti kita akan lihat juga untuk hewan-hewannya. Ada Dokter Cynthia. Ya, selamat pagi atau selamat malam nih, tergantung nonton berarti ya. Oke, perkenalkan nama saya Dr. Hewan Rahel Gupita, tapi kalau dipanggil Tia karena ada nama panjangnya sebenarnya gitu ya. Tapi nama singkatnya adalah Dr. Tia. Saya adalah Vet Development Manager dari Mars Pet Nutrition. Kebetulan kan Mas Yusuf punya kucing juga gitu ya di rumah, makanya kebetulan saya juga ada di sini gitu. Oke. Yuk, yang pertama kita akan lihat dulu ini, Dok, untuk ikan ini kasusnya seperti apa? Kita ke Dokter Sekar ya. Untuk ikan ini kasusnya seperti apa ini, Dok? Jadi ini adalah kasus yang sering kita temui pada pasien ikan. Kenapa kita temui? Karena ikan itu kan hidupnya di air, sehingga kebersihan air, kualitas air itu akan mempengaruhi kondisi ikan secara umum. Gambaran yang tampak, yang clear kita temui adalah ini kulitnya itu kan ada lesi, ini sebutnya ulcer. Iya, ulcer ya. Itu istilah kedokterannya, medisnya ulcer. Nah, beberapa orang menyebutnya ini adalah kayak pox, tetapi kami sebagai dokter menyebutnya ini biasanya MAS, Motile Aeromonas septicemia, bakteri. Nah, tadi saya bertanya pada beberapa klien koi itu dikerok gitu, dikasih PK. Sebenarnya itu boleh karena itu adalah terapi secara kita menyebutnya secara luar saja. Tetapi ada yang lebih penting lagi. Ini bakterinya masuk ke kulit, ke aliran tubuh. Beberapa pasien yang kita lakukan bedah bangkai atau nekropsi, hatinya hancur, organ lainnya rusak. Nah, itu bukan hanya masalahnya tidak di kulit saja, tetapi sudah ke organ dalam. Nah, penanganan secara topikal atau misalnya diberikan salep PK, direndam dengan PK. Kalau sudah sampai ke tahap itu tidak cukup, Mas. Nah, kalau sudah ke tahap itu kita harus manggil dokter dan terapinya harus diinjeksi. Kan organ dalam, ibaratnya begini. Kita ada luka di kulit nih, ya kita salep aja, it's okay, enggak apa-apa. Cuma kadang beberapa kasus luka seperti ini masuk ke aliran tubuh. Ya, sifatnya sistemik sehingga organ-organ dalam juga kena. Nah, kasus seperti ini tidak cukup dengan salep. Kita sampling dulu, misalnya kita lihat ini penyebabnya apa. Lalu kita biasanya dok saya kalau periksa saya bawa timbangan, bawa mikroskop. Kenapa? Kita lihat berat badannya berapa. Karena terapi yang tepat adalah biasanya saya lebih seneng dengan parenteral, injeksi disuntik. Nah, biasanya kalau ringan luka-luka seperti ini 1 kali suntik, 2 kali suntik sembuh. Dan kalau pasien koi biasanya kunjungannya tuh 3 hari, 1, 2, dan 3 hari. Ketiga biasanya sudah menunjukkan tanda yang membaik. Ada beberapa kasus juga misalnya sudah parah nih seperti ini tapi sudah terbalik, itu artinya sudah kena gelembung renangnya. Beberapa kasus seperti itu agak susah, nggak cukup 3 hari, Mas. Biasanya kami menyarankan untuk terapinya dilakukan selama 5 hari atau lebih seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat kan mungkin hanya kayak luka, kayak kita kalau manusia jatuh gitu ya. Iya, lukanya. Nah, tapi dari ikan sendiri ini kan masih suka makan, masih aktif lah, Dok. Aktif. Ini sebenarnya kalau untuk ke ikan yang lain nular nggak, Dok, ini, Dok? Aktif makan itu bukan berarti dia dalam kondisi sehat. Perjalanan penyakit itu kan pelan-pelan, tapi nanti kalau sudah dia tidak bisa mengatasi akan drop. Biasanya tidak mau makan dan pasif. Kita taruh di ember, dia diam saja. Kalau sudah sampai ke tahap demikian, maka tubuhnya sudah tidak bisa mengatasi lagi. Infeksi itu sudah menyebar dan menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Mau tidak mau kita harus membutuhkan bantuan medis yang profesional, seperti itu. Nah, menyebar atau tidak? Saya kira menyebar. Kenapa? Dia hidupnya di air. Ini bakteri yang ada di air. Satu kena, semua kena. Tapi gini, dok, tapi kan tidak semuanya kena.
ketahanan daya tahan tubuh itu beda-beda. Sama dengan kita, misalnya kita berbagi ruangan yang sama, udara. Saya kena pilek, mungkin dokter Nela tidak kena, mungkin dokter Tia kena. Jadi kenapa ya dok beda-beda? Nah itulah bedanya antara hewan satu dengan daya tahan tubuhnya beda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan. Terus kita begini, dok ini sudah ada sakit, kok tambah parah? Iya, keberadaan patogen tertentu akan memperparah. Misalnya ada masalah di insangnya. Kalau insang bermasalah kan oksigen tidak bisa masuk. Oksigen itu untuk mengubah makanan jadi energi. Nah, kalau insang bermasalah, oksigen itu tidak cukup, makanan hanya akan jadi feses, keluar, tidak bisa diolah. Nah, di situ penyakit lainnya masuk semua. Karena sifatnya imunosupresif. Sehingga kita kan kalau ke lapangan, kita tuh harus bawa mikroskop, kita cek insangnya. Ada parasitnya tidak, seperti itu. Kalau ada parasitnya kita obati dulu. Gitu. Baik. Ini sambil dokter nanganin untuk ikan yang ini ya dok ya. Kita mau sama Mas Yusuf dulu, kita lihat-lihat sambil kecek apakah yang di kolam filter dalam kondisi aman atau sehat. Kita cek dulu ya dok ya. Monggo mas. Kali ini kita cek yang ada di kolam filter. Mas Yusuf, ini kalau untuk kolam filternya ini isinya ada berapa ekor ini mas? Aduh, ini kurang lebihnya ada 30 ekor ini. 30 ekor. Tapi ini size gede-gede mas yo, yang di sini. Ini rata-rata 55 sampai 60. 55 sampai 60 cm. Ya. Nah, kalau melihat ini mumpung ada banyak dokter nih di sini. Iya. Ini gimana? Kondisi ikan yang ada di sini gimana untuk kesehatannya? Untuk kondisi alhamdulillah sehat, cuman ada beberapa yang mulai ada kena hikui. Oh, hikui. Iya, hikui. Oke, nanti jadi mungkin ditangani dokter juga ya. Ini yang ini ya, doitsu ini ya. Iya, doitsu ini. Di kepalanya itu ada benjolan itu. Itu awalnya dulu kalau nggak salah kebentur, terus tiba-tiba dia muncul hikui. Wah, gede banget ini. Ini kayaknya 60-an lebih ini doitsu. Ya, 60-an lah. 60-an ya? Ya. Ini memang stok dijual juga atau gimana mas? Stok dijual. Stok dijual juga. Iya. Oke. Untuk lebarnya ini 2 meter, panjangnya ini 5 meter. Dalaman 2 meter. 2 meter. 2 meter ini? Ya, 2 meter. Oke. Saya lihat untuk ikan-ikannya ini kan juga lumayan bulky-bulky nih mas ya? Iya. Untuk pemberian pakan berapa kali ini? Ini sehari 3-4 kali. 3-4 kali aja. Ya. Tapi porsinya satu hari itu 1,5 kg. 1,5 kg sehari? Iya. Jadi dibagi 4 kali. Bagi 4 kali gitu ya. Cakep ini. Memang mayoritas di sini soa ya mas ya? Ya, saya cenderung lebih suka kalau untuk stok ikan gede-gede soa. Peminatnya lebih banyak soa. Peminatnya banyak soa? Kalau di saya sih gitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tentang pakan, mungkin kalau tentang pakan lokal atau impor sudah lumrah ya mas ya? Ya. Sini pakai lokal? Lokal. Ini pakannya lokal. Untuk mengetahui yang pas lah, langsung aja kita ngobrol sama dokter Nela. Untuk gimana sih untuk kebutuhan ikan koi sebenarnya yang pas, yang bisa sampai seperti ini, mungkin dokter yang bisa jelasin. Oke dok, ini kan kita lihat untuk ikan-ikannya Mas Yusuf ini cukup bulky-bulky juga ini. Mungkin secara penjelasan lah dok, untuk nutrisi yang dibutuhkan untuk koi itu seperti apa sih dok? Oke, ya karena Mas Yusuf ini peternak ya, jadi kan kita masuknya ke budidaya. Terus juga koi itu biasanya juga untuk penghobi, ya kan? Nah sebenarnya 3 pilar penting ini untuk kesuksesan budidaya itu sebenarnya berada di breednya harus pilih yang bagus, benar nggak sih? Ya, genetiknya ini terus, sudah terpercaya lah kalau sini. Genetik itu nomor 1 harus terpercaya. Terus yang kedua juga manajemen, entah itu airnya, lingkungannya nggak terlalu panas atau dingin, mungkin seperti itu. Itu penting juga. Dan yang tidak boleh kalah penting ini adalah tentang nutrisi, ya nggak? Karena koi ini kan biar bulky lucu, biar warnanya bagus, itu kan jelas ada nutrisi-nutrisi tertentu yang harus dipenuhi. Beda dengan pakan-pakan ikan lain mungkin ya. Kalau beda lah kita ngasih makan lele sama koi kan harus beda. Poinnya kalau koi untuk mengejar berat badan mungkin kita akan tinggikan di proteinnya, biasanya seperti itu. Jadi protein yang lebih tinggi dibandingkan pakan-pakan ikan yang lainnya. Terus juga selain itu, selain protein juga kita harus juga masukkan unsur lemak juga ada di situ. Dan yang paling penting untuk mengejar warna biasanya,
untuk ini warnanya kan bagus itu. Cakep-cakep ini warnanya di sini. Itu pasti juga ada formulasi khusus. Biasanya kita sebut dengan keratonoid atau suatu zat yang dibutuhkan ikan itu untuk mempercantik warnanya. Bisa beta karoten atau lutein. Lutein itu yang ke kuning-kuningan, ke orange itu lutein. Atau bisa juga dengan kandungan beta karoten, atau juga ada lagi yang untuk kemerahan itu zeaxanthin. Pokoknya yang grupnya santin lah itu biasanya untuk mempercerah warna merah. Seperti itu sih. Jadi utamanya kita main di protein untuk bulky biar gendut, biar pertumbuhannya oke. Dan kita main di beta karoten, karotenoidnya itu untuk warnanya. Mungkin itu. Untuk jadi misal pun ini kolamnya udah cakep, ikannya udah cakep, dikasih pakan lele pun sebenarnya hidup dia ya. Hidupnya hidup, masalahnya dia burik-burik bisa cantik kan kayak gitu. Untuk kita bisa mempercantik, ya kita harus tambahkan itu protein dan zat-zat pewarna itu, mungkin kasih spirulina, nah kayak gitu-gitu ya. Yang ngasih kan, nah itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memperindah warna di koi sendiri. Ya betul. Terus sih kalau masalah nutrisi, jadi ada 3 pilar penting tadi, harus seimbang. Nggak mungkin kita kasih makan yang bagus-bagus tapi airnya nggak pernah difilter dengan baik, filternya nggak pernah dibersihkan atau mungkin kayak gitu ya. Itu juga kurang baik. Jadi 3 pilar tadi itu harus sinergi, harus saling mendukung, entah itu lingkungan, breednya, bapak ibunya, dulunya itu sama nutrisi. Seperti itu. Sejauh ini ada kendala apa? Maksudnya masalah nutrisi kan kalau di Indonesia mungkin nutrisinya masih melimpah ya. Kita kan nggak kekurangan suatu protein juga gampang. Atau mungkin untuk protein tinggi kita kasih itu ya semacam cacing boleh lah ya. Cacing, itu udang itu protein tinggi untuk mengebus berat badannya gitu. Itu kalau kita beli di pasaran ya sudah banyak sekali, nutrisinya sudah lengkap. Tapi mungkin untuk mau koi show itu mungkin kita tambahkan proteinnya lebih tinggi ya. Karena untuk biar bodinya masuk dan sebagainya. Kalau untuk koi hobis beli di pasaran itu di balik kemasan pasti sudah ada tuh komposisinya nanti pilih aja yang sesuai untuk mengokekan warna. Pilih yang mungkin ada kandungannya spirulinanya lebih tinggi. Terus atau untuk dari baby koi lah itu proteinnya bisa lebih tinggi untuk yang baby. Mungkin seperti itu sih kalau masalah nutrisi gitu. Oke dok, kali ini kita ada di kolam vet untuk pembesaran. Nah, kalau untuk melihat ikannya mungkin kita matikan dulu biar kelihatan. Untuk kondisi ikan yang ada di sini kira-kira seperti apa dok? Jadi kalau kita lihat ini kondisi cukup bagus karena ikan yang ada di dalam wadah seperti ini, satu pastikan aerasinya bagus. Nah aerasi itu kalau bahasa medisnya itu DO, dissolved oxygen, memastikan bahwa oksigen terlarutnya itu cukup. Kan kalau kasih aerasi itu ada, tetapi kekurangannya adalah pastikan juga listriknya itu harus hidup. Kalau ada listrik konslet, kematian atau ada masalah dengan sumber daya, harus punya alternatif lain, genset. Dengan kondisi seperti ini, jernih, hewannya cukup aktif, tidak berkumpul di sekitar saluran air, maka kita bisa pastikan ini cukup sangat ideal. Karena kalau kita indikasinya gini, dia kekurangan oksigen, pasti dia akan mendekati sumber air, sekitar air pancurnya itu, aerasinya itu. Nah, kalau dia bisa menyebar, ya artinya ini cukup ideal. Gitu. Ngomong-ngomong tentang penyakit dok, untuk ini kan kalau kolam sudah aman ya dok ya, untuk pembesaran di sini dengan sistem yang seperti ini yang ada sudah aman. Nah tadi beberapa kita juga lihat ikan-ikan yang sedang sakit. Dan apakah ikan yang sakit dan badannya merah-merah itu sudah pasti aeromonas? Ini biasanya kan banyak banget teman-teman itu yang
saya sendiri juga ini sih dok, prakteknya seperti itu. Cuma saya kasih antibiotik manusia. Nah, Oke. itu juga. Gimana dok? Nah begini, Aeromonas sendiri sebenarnya itu normal ada di air, ya. Oh dia memang ada di air? That's pretty normal. Ada di air itu wajar, karena memang dia dia jenis bakteri gram negatif dan umum ditemukan di air. Kalau salah satu kita ibaratnya kerabat ya, ada Pseudomonas, ada Aeromonas. Aeromonas itu umum ditemui di ikan. Tetapi masalahnya Aeromonas adalah bakteri gram negatif. Nah itu istilah medisnya. Antibiotik yang biasa teman-teman kasih di pasaran itu golongan dari amoksisilin, ampicillin. Nah itu tidak cukup mempan seperti itu, sehingga kadang kalau ada wabah Aeromonas dan sebagainya dikasih amoksisilin, ya kadang bisa efektif. Kenapa? Yang menyebabkan hewan sakit kadang juga selain Aeromonas juga ada bakteri gram positifnya. Sembuh. Mungkin dengan dia sembuh beban tubuh berkurang sehingga tubuh bisa melawan Aeromonas. Tetapi ingat, ketika infeksinya sudah melanjut, sudah ke organ dalam. Nah, Aeromonas lewat apa sih dia infeksi masuk tubuh? Kulit, luka terbuka. Nah, awalnya mungkin bakteri positif biasa, bakteri-bakteri biasa yang ada di air. Sampean kita kasih amoksisilin, it's okay, sembuh. Tapi Aeromonasnya itu kadang masuk ke tubuh, namanya sistemik. Nah, ketika itu sudah parah, kerusakan organ, ada sudah ginjalnya rusak, heparnya rusak, maka tidak bisa kita kasih antibiotik yang ada di pasaran. Nah, itu kita harus memanggil dokter juga gitu. Nah, karena berarti kalau untuk misalkan untuk penanganan pertama lah sebelum kita manggil dokter. Tuh misalnya untuk penanganan pertama ikan Aeromonas itu yang baik seperti apa? Dipisah di karantina. Tempat karantina. Harus dipisah. Kenapa? Kalau dipisah, at least tidak menulari temannya. Kalau kita bilang, oh Aeromonas itu tidak menular, ya tidak semenular KHV. Kalau virus tentu lebih cepat, tapi Aeromonas dia akan menular, tetapi tidak secepat pada virus, tapi tetap bisa menular. Satu, dipisah. Yang kedua, coba lakukan metode dipping, misalnya dengan PK, permanganat kalium. Tetapi apabila sehari tidak menunjukkan gejala yang membaik, segera panggil dokter. Seperti itu. Jadi kan sering kita temui itu sudah di dipping 5 hari, 7 hari sudah dikasih obat. Datang dokter sudah kondisi parah. Kadang sudah mati, sudah renangnya sudah balik posisinya. Sakaratul maut, sudah sakaratul, sudah OTW. Nah, kita biasanya melakukan bedah bangkai. Dinekropsi, dibuka gitu. Kita jelaskan pada owner bahwa jenengan tuh tidak salah, tetapi akan lebih sempurna bila seperti ini gitu. Nah, akibatnya apa? Ya kan cuma dari kulit dok, memang dari kulit, tetapi kulit itu kan ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu masuknya bakteri. Kalau bakteri masuk, organ dalam juga kena. Kematiannya bukan karena luka pada kulit, tapi bakteri yang menyebar. Penurunan fungsi organ itu yang membuat kematian pada ikan hewan. Jadi kalau ngomongin tentang ikan koi, kayaknya sudah menjadi penyakit yang sangat umum Aeromonas ini. Aeromonas itu. Tapi secara penanganan memang kalau tidak ditangani profesional ahlinya, dokter, itu memang ya kita cuma coba-coba sebenarnya. Dan dok, ini kalau ngomongin tentang ikan koi Aeromonas, vaksin untuk ikan koi Aeromonas khususnya untuk penyakit ini. Sudah ada sebenarnya. Oh, ada dokter? Sudah ada. Dan pemberiannya injeksi. Iya, ada juga metode dipping. Kalau injeksi itu kan kesannya susah karena hanya merujuk ke pet animal saja. Kalau untuk produksi dipping metodenya seperti itu. Jadi ada. Ini belum familiar bagi saya ini. Salah satu perusahaannya adalah perusahaan lokal punya. Ya, itu memproduksi vaksin Aeromonas. Seperti itu. Berarti diberikan untuk ikan-ikan yang udah gede gini pun aman juga? Aman, it's okay. Ini kita ada di belakang rumah yang lokasinya berdampingan dengan hobi keluarga Mas Yusuf. Ada kandang kucing juga ini dok. Yuk kita cek sekalian. Monggo, di kita dalam kucingnya. Kita lihat untuk peliharaannya Mas Yusuf yang ada di dalam. Ini hobi kedua Mas Yusuf ini. Pakai ya. Kita lihat nih, kucingnya juga banyak juga ini Mas Yusuf. Nah,
Ini saya benar-benar awam sih, kalau kucing itu gimana sih? Ada vaksinnya juga atau gimana? Sebenarnya ada. Dan Ada, itu wajib. Wajib? Wajib kita kasih, usia 2 bulan udah mulai bisa dikasih, Mas. Ada, kita menyebutnya ada vaksin triket dan tetraket. At least dia harus dapat yang triket. Triket itu melindungi dari virus panleukopenia, rhinotracheitis, dan kalisi. Itu penyakit yang sangat ganas, contagious, highly contagious. Sehingga kucing harus dapat perlindungan dasar triket itu. Oke. Nah, kalau Mas Yusuf, ini untuk berapa peliharaan kucingnya? Kalau yang di kandang ini sekitar 6 kalau nggak salah. 6? Ya. 6 ekor? Ya, sebagian di atas kayaknya di dalam rumah. Jenis apa aja nih Mas? Untuk Kalau jenisnya ada sewanya ini, sewa ini ya? ya, kalau saya justru kurang tahu kalau kucing ya, cuman tahu ini muskin, kalau lainnya sih mungkin dokternya lebih paham. Kalau saya cuma tahu kurang tahu jenisnya. Iya. Keren sih Mas Yusuf. Peduli banget sama hewan ini. Oke. Nah, ini kucingnya juga lagi makan. Oh, makanannya Whiskas Mas, sama Ya. apa ini? Sama Sheba? Iya. Untuk snacknya. Ya, ini snacknya kayak gini ya. Nah, ini. Ya. Biar kayak iklan gitu ya. Iya. Oke Dok, nah kita ngomongin lagi untuk kesehatan tadi, vaksin. Nah, sedangkan kalau untuk kita, untuk saya mungkin yang di rumah kucingnya cuma kucing-kucing domestik biasa gitu, Ya. gimana Dok? Vaksin juga? Tetap wajib. Wajib? Sebagian orang berpikir bahwa kucing domestik itu tidak penting untuk divaksin. Tetapi bukan berarti mereka punya daya tahan tubuh yang lebih-lebih. Kayaknya kucingnya nggak kata pembelaannya gini, kok nyatanya juga nggak mati-mati, tetap ada. Nah, yang terjadi adalah kucing domestik perkembangbiakannya sangat cepat, sehingga seolah tidak ada, padahal mereka juga peka terhadap virus. Karena tidak hanya kucing, harimau, jenis-jenis Felidae, kucing-kucingan juga sangat peka terhadap virus itu, terutama kalisi, rhino, dan panleukopenia. Semua jenis kucing-kucingan, entah itu leopard dan lain-lain itu harus divaksin seperti itu. Oke. Oke, kita sama Dokter Tia. Kalau tadi sudah ngomongin tentang kesehatan dari kucing, pasti kaitannya dengan apa yang dimakan juga. Nah, Betul. Dokter Tia, ini untuk cara memilih pakan kucing yang baik itu gimana? Oke, cara memilih pakan kucing yang baik itu pasti ada langkah-langkahnya dulu ya. Iya. Langkah pertama itu kita harus tahu dulu tuh spesiesnya apa. Dipastiin kucing ya teman-teman, jangan kucing yang lain gitu maksudnya. Jadi kalau kenapa sih alasannya kenapa harus spesies yang pas untuk ngasih makan? Karena masing-masing spesies itu punya kebutuhan nutrisi yang berbeda-beda. Yang pertama, jadi nggak bisa ditukar-tukar kebutuhan kucing dikasih ke anjing atau makanan anjing dikasih ke kucing, itu nggak bisa. Meskipun dia mau. Meskipun dia mau, kalau maunya pasti mau. Iya. Ya kan namanya juga makanan ya, tapi kebutuhan nutrisinya pasti akan kurang karena kucing itu butuh nutrisi yang tertentu, yaitu taurin, di mana dia butuh untuk kesehatan mata, kesehatan jantung. Jadi kalau kurang nanti dia bisa sakit jantung ataupun ada kerusakan mata ataupun kelainan mata. Mata juga ya Dok ya? Betul. Kemudian yang kedua itu breednya. Contoh rasnya tuh apa? Kayak dia kayak Persian gitu ya, yang big nose gitu. Nah nanti kalau misalkan ada yang pakan khusus Persian atau pakan khusus Manskin, contoh kayak dia gitu. Nah itu bisa dikhususkan. Kenapa? Karena masing-masing ras itu punya spesifikasi tertentu, punya sensitivitas tertentu, cara makan yang berbeda-beda, begitu. Kemudian yang ketiga baru kita lihat dari sisi umur. Nah, umur itu bisa dibagi lagi jadi 3, dari kitten, dari dewasa sampai umur tua. Kenapa Pak harus dibedain? Karena kebutuhannya itu juga akan beda-beda. Contoh, kitten itu butuh protein yang lebih tinggi daripada yang dewasa. Nah, kemudian kalau yang tua, proteinnya harus disesuaikan. Kenapa? Semakin tua usia kucing,
kemampuan metabolisme di dalam tubuh itu bisa juga berkurang atau berubah, bisa turun. Jadi butuh kebutuhan yang khusus. Umur dewasa kucing itu berapa? 12 bulan sampai 15 bulan. Khusus bagi kucing yang badannya besar gitu ya. Kayak kalau teman-teman tahu Garfield gitu ya. Nah, itu dia itu 15 bulan. Tapi kalau yang kucing-kucing seperti ini yang biasa, yang ukurannya biasa itu 12 bulan sudah dianggap dewasa. Kemudian tuanya umur berapa? Tuanya itu ketika umur 7 plus, di atas 7 tahun. Jadi kalau misalkan dia masih usia 5 tahun, ya berarti dia masih termasuk yang dewasa. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu adalah lihat spesifikasi kebutuhan khususnya dia apa. Kebutuhan khusus itu bisa apa? Dari sisi sensitivitas yang tadi saya bilang. Misalkan kalau dia rambutnya panjang nih gitu ya, berarti dia butuh kebutuhan untuk yang rambut dan kulit. Kita nggak bisa bilang bulu ya, karena bulu itu untuk avian atau untuk burung atau untuk ayam itu kita sebutnya bulu. Tapi kalau mamalia itu kita sebutnya adalah rambut. Gitu, betul. Betul. Nah, misalkan untuk sensitivitas kulit gitu ya, dia harus dikasih makanan yang memang mensupport untuk kebutuhan kulitnya. Sensitivitas terhadap pencernaan, dia harus diberi khusus untuk yang pencernaan. Kemudian sensitivitas untuk misalkan dia sering nih batu kencing gitu, itu juga harus disesuaikan. Atau bahkan lifestyle pun itu juga harus disesuaikan. Lifestyle kayak apa? Lifestyle dia dipelihara di dalam rumah atau diliarkan. Diliarkan itu dalam artian dia bisa lari kemana-mana keluar rumah, kemudian nanti pulang makan lagi. Itu membutuhkan kebutuhan khusus yang berbeda. Nah, kalau untuk pemberian pakan, Dok, gimana? Kalau untuk dibilang jumlah kemudian frekuensi, kita ngomongin frekuensi dulu ya. Kucing dewasa itu rata-rata dia bisa makan 2-3 kali dalam sehari. Tapi even dikasih sehari pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau naturalnya kucing itu pemberiannya sedikit-sedikit tapi sering. Bahkan anakan kucing itu bisa sampai 28 kali dalam sehari. Tapi dengan porsi yang kecil-kecil sesuai takaran kebutuhannya gitu ya. Berarti kita bahas tentang, saya ambil contoh untuk Whiskas yang indoor gitu ya, karena kebutuhan khusus, karena mereka ini adalah kucing-kucing yang tidak diliarkan alias dipelihara di dalam rumah dan tidak pernah diliarkan atau dilepaskan liarkan gitu ya. Nah, kebutuhan khusus yang indoor ini, kenapa sih indoor ini dipakai? Karena dia satu, kalorinya dia lebih rendah. Otomatis apa? Untuk menjaga berat badan tubuh mereka gitu ya. Kemudian gimana cara pakainya? Nah, baiknya kalau di tempat kami itu cara pakainya ada di setiap kemasan yang fresh pack. Nah, di bagian belakang ini atau di bagian samping itu ada tulisannya. Di sini ada berat badan, kemudian ada pemberian takaran per hari. Per hari. Bukan per sekali pemberian makan. Jadi contoh kayak misalkan dia gitu ya, beratnya rata-rata kan antara 2-3 kilo. Jadi pembeliannya itu antara 31 gram sampai 41 gram per harinya. Kalau dia makan 2 kali tinggal dibagi jadi 2, berarti 20 gram per hari. Jadi sebenarnya satu kemasan ini bisa dipakai untuk berapa hari? Di depan udah kelihatan kalau sesuai dengan takaran, di sini ada tertulis 26 hari. Jadi rata-rata kurang lebih untuk sebulan. Itu adalah cara pemberian makanannya. Begitu. Jadi memang untuk kebutuhan kucing itu beda-beda juga ya, ada yang indoor, ada yang outdoor juga berarti? Kalau outdoor ada yang biasa juga ada, jadi dia kalorinya akan lebih tinggi Mas. Kenapa kok di outdoor tuh harus kalorinya lebih tinggi? Karena dia aktivitasnya lebih tinggi. Aktivitas tinggi, metabolismenya dia tinggi, otomatis dia butuh kalori yang lebih tinggi untuk menjaga massa ototnya tetap stabil gitu ya. Sedangkan kalau di indoor itu dia kalorinya sedikit gitu ya, lebih nggak kecil. Banyak gerak gitu ya mungkin. Betul, karena nggak banyak gerak. Sebenarnya gini, kucing itu nggak bisa dikurangi jumlah makanannya. Porsinya harus sama, tetapi kalorinya yang kita kurangin. Dengan apa? Yang tadinya berupa lemak kita gantikan jadi fiber. Jadi makanya indoor ini dia kaya akan fiber. Dia bisa membantu untuk kesehatan saluran pencernaannya dia, kemudian dia kalorinya rendah, jadi tidak akan membuat dia bertambah berat badan. Selain itu, produk indoor ini juga bisa dipakai buat kucing-kucing yang setelah di steril juga ternyata. Kenapa kucing steril itu harus diberikan makanan yang berbeda? Karena satu, kucing steril itu
sudah ada bagian tubuhnya yang hilang, bener ya? Jadi dia pasti metabolismenya pun akan berbeda dengan kucing yang masih utuh lah, ceritanya seperti itu. Nah, ketika metabolisme itu berubah, otomatis kebutuhan energinya pun juga akan berubah. Nah, ketika dia sudah disteril, rata-rata dia akan nafsu makannya itu tidak bisa dihentikan atau nafsu makannya akan terus naik gitu ya. Makanya dia butuh makanan yang kaya akan fiber, dimana untuk menjaga berat tubuhnya untuk lebih seimbang atau tidak naik gitu ya. Karena kan tujuan dari steril sendiri itu kan untuk menambah umur, memperpanjang umur sebenarnya. Karena untuk menjaga kesehatan. Sedangkan kalau misalkan dia obes, kegemukan gitu ya, maka ada penyakit-penyakit lain yang bisa timbul. Contoh kayak dia kena penyakit gula, kena penyakit kencing batu, ataupun kena penyakit jantung, dimana yang bisa terjadi di manusia itu juga bisa terjadi di hewan juga, kucing gitu. Saya kira kucing itu lebih gemuk, lebih gemoy, lebih lucu. Ternyata malah lebih rentan terhadap penyakit itu ya, Dok ya? Betul. Mungkin kalau kita bisa samain kayak anak kecil, bayi. Lucu ya waktu bayi itu kalau gempal-gempal gitu ya. Tapi kalau misalkan dibawa ke dokter anak gitu biasanya, waduh ibu ini kegemukan, ini harus disesuaikan berat badannya, ayo mulai dirubah cara makannya dan sebagainya macam. Karena ternyata bayi pun juga ada penyakit-penyakit yang diakibatkan karena faktor kegemukan. Sama halnya dengan kucing. Jadi dari kecil pun dia juga punya penyakit-penyakit khusus juga. Gitu. Oke, terakhir nih Dok, kalau untuk produk dari Mars sendiri ini apa aja sih untuk kucing? Untuk kucing kita ada beberapa brand under kita. Yang pertama ada Whiskas gitu ya. Kemudian, ini udah banyak yang tahu lah ya kalau betul, kalau Whiskas sudah ada banyak yang tahu. Kemudian kita juga ada Sheba. Sheba itu dia ada makanan basah untuk kucing. Ada yang bentuknya kaleng, ada yang bentuknya dia pouch, sama-sama basah. Kemudian dia juga ada yang bentuknya snack, bentuknya melty gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya dia snack tapi kering, itu temptation. Kemudian ada pasir kucing juga namanya cat sand. Kemudian yang terakhir kita punya produk dry food juga namanya Iams gitu. Baik, dan ini mungkin sudah ada di pet shop seluruh Indonesia? Iya, betul sekali. Jadi nanti tinggal cari aja, itu semua produknya kita. Pasti ini sudah terjamin banget produknya dan sudah melalui sebuah tahapan riset yang oke lah ya Dok ya? Betul banget. Jadi kita itu punya riset center namanya Waltam, di mana kita melakukan riset dulu sebelum kita launching sebuah produk. Jadi semua nutrisinya, semua palatabilitasnya kita sudah research dulu gitu. Baik. Terima kasih Dok. Sama-sama. Terima kasih juga untuk Dok Sekar dan Dok Nila yang ada di sana. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mampir di channel Oke Green dan terus tonton kami.